warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cahyaningrum dari kelas 10 IPS 1. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Alifia Rizky, Anggun Cahyaningrum, Diana, dan Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana bukti dari keautentikan Al-Quran. Berikut penjelasan. Keautentikan Al-Quran. Al-Quran Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai sifat. Salah satu di antaranya bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Innallaha nazzalna adzikra wa inna lahul faizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Demikian menjamin keautentikan Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauan, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan makhluknya termasuk manusia. Dengan jaminan ayat di atas, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengar sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikitpun dengan yang diterima oleh Rasulullah SAW dan yang didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi SAW. Bukti-bukti Al-Quran. Salah satu bukti bahwa Al-Quran yang kita baca dan kita dengarkan adalah Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW ialah huruf-huruf hijaiyah pada awal surah Al-Quran menjamin keutuhan Al-Quran, tidak berkurang atau bertambah salah satu huruf pun dari Al-Quran. Kesemuanya terbagi menjadi 19 huruf-huruf hijaiyah. Bismillahirrohmanirrohim dalam kurung I dan A tidak terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia dari kelas 10 jurusan IPS 1. Bukti-bukti kesejarahan. Berikut adalah beberapa contoh ketika bangsa Arab menerima ajaran Islam. 1. Masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Karena itu, salah satu andalan mereka adalah hafalan. Dalam hal hafalan, orang Arab bahkan sampai kini dikenal sangat kuat. 2. Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan, bahasanya, dan sangat mengagumkan bukan saja bagi orang-orang mukmin, tetapi juga orang kafir. Berbagai riwayat menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik seringkali secara sembunyi-sembunyi berupaya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Kaum muslimin di samping mengagumi keindahan bahasa Al-Quran juga mengagumi kandungannya, serta meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 37 yang artinya, tidaklah mukmin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Autentikan Al-Quran. Dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi, ditemukan petunjuk-petunjuk yang mendorong para sahabatnya untuk selalu bersikap teliti dan hati-hati dalam menyampaikan berita, lebih-lebih kalau berita tersebut merupakan firman-firman Allah atau sabda Rasulnya. Faktor-faktor di atas menjadi penunjang terpelihara dan dihafalkannya ayat-ayat Al-Quran. Itulah sebabnya banyak riwayat sejarah yang menginformasikan bahwa terdapat ratusan sahabat Nabi SAW yang menghafalkan Al-Quran. Namun, guna menjamin terpeliharanya wahyu-wahyu ilahi itu, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga tulisan. Sejarah menginformasikan bahwa setiap ada ayat yang turun, Nabi SAW lalu memanggil sahabat yang dikenal pandai menulis untuk menuliskan ayat-ayat yang baru saja diterimanya, sambil menyampaikan tempat dan urutan setiap ayat dalam satu surahnya. Ayat-ayat tersebut mereka tulis dalam pelepah kurma, batu, kulit-kulit atau tulang binatang. Kepingan naskah tulisan yang diperintahkan oleh Rasul itu baru dihimpun dalam bentuk kitab pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Penulisan mushaf yang pertama harus sesuai hafalan para sahabat lalu. Yang kedua, tulisan tersebut benar-benar adalah yang di atas perintah dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian sahabat ada yang menulis atas diri sendiri untuk membuktikan saksi mata yang menyaksikan pembacaan Al-Quran. Demikian, Zaid menghubungkan antara klasik dan benar naskah yang ditulis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melangkah meneliti hafalan keempat Al-Quran. Dengan demikian, dapat dari data sejarah di bawah Al-Quran dan kita baca sekarang ini adalah otentik dan tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sebelum mengakhiri tulisan ini, perlu dikemukakan bahwa wujud khalifah yang menemukan rahasia akad yang jelas mendapatkan kesulitan ketika menemukan bahwa masing-masing kata yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim semuanya disebut 19 kecuali Kata isim terulang sebanyak 19 kali, Allah sebanyak 2698 kali, sama dengan 142 dikali 19, sedangkan kata Ar-Rahman sebanyak 87 kali atau sama dengan 3 dikali 19, dan Ar-Rahim sebanyak 119 kali. Di sini, ia menemukan kejanggalan yang konon mengantarkannya mencurigai adanya satu ayat menggunakan kata Rahim, yang pada hakikatnya bukan ayat Al-Quran. Ketika itu, pandangannya tertuju kepada surat At-Taubah ayat 128, yang pada mulanya tidak ditemukan oleh Zaid, karena ayat tersebut diakhiri dengan kata Rahim. Sebenarnya, kejanggalan yang ditemukannya akan sirna seandainya ia menyadari bahwa kata Rahim pada ayat Taubah bukannya menunjukkan kepada sifat Tuhan, tetapi sifat Nabi Muhammad SAW, sehingga ide yang ditemukannya dapat saja benar tanpa merupakan satu ayat dalam Al-Quran bila dinyatakan bahwa kata Rahim dan Al-Quran yang menunjukkan sifat Allah jumlahnya 115 dan merupakan perkalian dari 6 dikali 19. Berikut contoh hadis dari keautentikan Al-Quran. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi hajatil wada'i faqala inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin radi an yuta'a fima siwa dhalika mimma tajaqaruna min a'malikum fahdharu inti qad taraktu fikum ma in ya'tasamtum bihi falan tudillu amada kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Rawahu Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanahmu ini, tetapi ia pun ditaati pada selain hal demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Maka berhati-hatilah kalian, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Hakim. Ataka amru faqad bima fi kitabillah fa in ataka ma laysa fi kitabillah faqad bima sin fihi Rasulullah, yang artinya apabila datang kepadamu suatu permasalahan, maka selesaikanlah dengan Al-Quran. Dan apabila datang kepadamu permasalahan yang tidak ada di Al-Quran, maka selesaikanlah dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Pembahasan bukti-bukti keautentikan Al-Quran, salah satunya adalah bacaan asli Al-Quran selalu dicantumkan. Al-Quran terbitan Indonesia diberi tulisan bacaan Al-Quran dengan huruf Latin, akan tetapi tulisan asli atau Arab tetap ditulis. Di bawahnya baru diberi tulisan atau bacaan dengan huruf Latin. Begitu juga di negara-negara lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan Al-Quran.